البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Islam juga wa kama anna alal hadisi adillatun wa kama anna alal hadisi adillatan yu'lamu biha annahu sidqun wa qad yuqta'u bidzalik, dan manakala hadis itu memiliki petunjuk yang dengan itu diketahui bahwasanya dia itu adalah hadis yang jujur, yaitu mungkin diketahui dari sanad-sanadnya, dari korinah-korinahnya dan seterusnya, wa qad yuqta'u bidzalik, dan terkadang boleh kita pastikan ini adalah hadis yang jujur. Seperti apa? Innama a'malu binniyat. Siapa yang ragu tentang hadis itu sanadnya adalah betul-betul sanad para ulama semua, para imam besar sampai ke Umar bin Al-Khattab. Demikian pula man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini juga di puncak kesahihannya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sanadnya adalah sanad para ulama besar. Karena yang meriwayatkan dari Aisyah adalah Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Al-Qasim. Anak dari siapa? Al-Qasim bin Muhammad, dari ayahnya. Yang mana apa? Ini adalah termasuk fuqaha Madinah. Dan seterusnya semuanya adalah fiqh. Maka banyak hadis-hadis yang kita mampu mengatakan ini pasti betul sabda Nabi SAW, terutama yang di Bukhari Muslim itu. Fa'alaihi adillatun yu'lamu biha annahu kadzib. Sebagaimana dia hadis itu memiliki tanda-tanda yang menunjukkan dia jujur, maka hadis-hadis juga memiliki tanda-tanda yang menunjukkan dia itu dusta. Wa yuqta'u bidzalik, dan boleh dipastikan. Seperti masalah apa itu hadis tentang keutamaan badinjan, keutamaan terong. Wah, ada itu hadis-hadisnya itu. Para ulama mengatakan itu semua palsu. Dari apa? Dari para niagawan yang buat-buat itu. Juga masalah keutamaan kacang adas, juga keutamaan hulbah. Lau ya'lamu nama fil hulbah lastarauhu bi mizaniz zahab. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan hulbah yang pahit-pahit itu, niscaya mereka akan membelinya walaupun dengan apa? Walaupun dengan ditimbang dengan emas. Ini adalah apa? Buatan para niagawan aja itu. Baik. Masing-masing hadis itu memiliki petunjuk yang menunjukkan dia itu asli atau palsu, dia itu sahih atau dhaif. Tentunya yang mampu melihat petunjuk tadi adalah orang-orang yang terlatih, bukan sembarang orang. Sebagaimana masalah penyakit-penyakit, maka yang terlatih semacam dokter itu yang mampu melihat, dan seterusnya. Demikian pula untuk masalah bangunan, yang mampu untuk melihat adalah apa? Orang-orang yang pandai dalam masalah bangunan, tahu oh ini bangunan yang baik atau oh ini bangunan yang akan repot, dan seterusnya. Kalau orang terlatih di bidangnya, maka pandangan dia menjadi sangat tajam di dalam cabang ilmu tadi. Maka yang dimaksudkan di sini adalah yaitu apa? Para muhaddisun yang mampu melihat dalil-dalil dan tanda-tanda tadi. Muhimmah wa fit tafsiri min hadhil mawdu'at qita'atun kabirah. Dan di dalam kitab-kitab tafsir dari jenis hadis-hadis palsu semacam tadi itu ada potongan yang besar. Iya, banyak hadis palsu yang tersebar di kitab-kitab tafsir, sehingga kita harus hati-hati. Jangan sampai dengan hadis palsu tadi kita membangun apa? Membangun tafsir, dan kemudian dari tafsir tadi kita membangun fikih. Ini bahaya besar. Dan kes-kes banyak sebagaimana disebutkan sebagiannya di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain. Kalau tidak apa ditapis. Karena At-Tabari beliau sekitar apa? Mengumpulkan kemudian membahas sedikit. Demikian pula apa? Al-Qurtubi. Maka kita harus hati-hati. Baik, mithlu al-hadisil ladzi yarwihi Sa'labi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sa'labi dalam tafsirnya. Alhamdulillah sudah banyak ditapis oleh Imam Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil. Ma'alimut Tanzil ini memang apa? Ringkasan dari tafsir Sa'labi. Wal Wahidi, demikian pula tafsir Al-Wahidi. Wahidi adalah syekh dari Ibnu Sa'ad. Dia ma'ruf, dia adalah kadzab. Waz Zamakhsyari, demikian pula Zamakhsyari yang menghina sahabat Abdullah bin Amr ibnul As itu. Padahal bukan sahabatnya yang salah, tapi Zamakhsyari yang tidak mampu menilai sanad-sanad hadis. Fi fadhaili suwaril Quran. Adapun yang diinginkan di sini adalah contohnya adalah tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an suratan-suratan. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di awal-awal tafsir beliau, lalu beliau jelaskan bahwasanya ini adalah dari para pendusta. Sebagaimana juga apa disebutkan oleh Imam Abu Amr ibnu Shalah di dalam Muqaddimah Usul Ilmul Hadis beliau, bahwasanya ada ulama yang mendapatkan hadis ini
bahwasanya surat Al-Fatihah keutamaannya demikian, kemudian surat apa itu Al-Baqarah keutamaannya demikian, terus sampai apa? Sampai An-Nas. Maka si ulama ini, ana lupa namanya, beliau bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan ini?" Dia mengatakan, "Oh, saya dapat dari seorang syekh dari Naisabur." Maka ulama ini dia berangkat ke Naisabur. Ini memang apa? Betul-betul perjuangan besar para muhaddisun. Di Naisabur namanya fulan, maka dia cari di sana. Nah, jumpa syekh tersebut di Naisabur, tanya, "Anda dapatkan hadis ini dari mana?" Oh, dia mengatakan, "Saya dapat dari," disebutkan wilayah, kalau nggak salah sampai ke Khawarizm. Terus berjalan ke sana sampai ke Waro'an Nahar. Khawarizm sendiri di Waro'an Nahar, di belakang sungai Jehun di Uni Soviet sana. Dari Irak sampai ke Uni Soviet itu pun berpindah-pindah. Di antaranya adalah beliau pergi ke Wasit karena sanadnya ada sampai ke Wasit. Sampai kemudian di ujung yang paling jauh di Uni Soviet, beliau diberitahu, "Saya dapatkan dari apa? Para masyayikh yang di dalam masjid itu. Sila Anda masuk ke situ." Nah, dia masuk ke situ, memang ada para masyayikh yang sedang ibadah di situ. Maka beliau tanya tentang hadis masalah keutamaan Al-Quran yang ini, "Anda dapat kalian dengar dari siapa?" Mereka mengatakan, "Kami nggak dengar dari siapa-siapa, tapi kami buat itu agar apa? Agar orang rajin ibadah dan rajin baca Quran." Akhirnya apa? Setelah perjuangan yang sepanjang itu, perjalanan entah berapa bulan, tahulah beliau ini adalah hadis palsu. Ini jahatnya mereka, orang-orang yang membuat para muhaddisun letih, kasihan. Kalau para detektif dapat gaji dari pemerintah. Kalau muhaddisun, siapa yang kasih gaji secara umum? Tapi cukup Allah yang kasih pahala mereka. Jadi ini adalah perjuangan muhaddisun. Nah, orang-orang yang bukan muhaddisin, mereka nggak akan tahu kedalaman yang semacam ini. Fa innahu mawdu'un bittifaqi ahlil ilm. Karena sesungguhnya hadis tadi adalah palsu dengan kesepakatan para ulama. Tayyib qaidah, ketentuan, wa amma nau'usani min sababai al-ikhtilaf. Adapun jenis yang kedua dari dua jenis perselisihan, wa huwa mimma yu'lamu bil istidlal la bin naql, yaitu perkara yang diketahui dengan penelitian, bukan dengan cara penukilan, dengan cara pembahasan, bukan dengan cara penukilan riwayat. Fahada aktsaru ma fihil khata'. Maka di sini lebih banyak lagi kesalahannya karena sumbernya adalah dari semata-mata ijtihad, bukan apa penukilan dari sabda Nabi misalkan sallallahu alaihi wasallam. Min jihatain hadatsata ba'da tafsiri sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Kesalahan dari dua sisi, dan perkara itu terbentuk setelah tafsirnya sahabat dan tabi'in dan para pengikut mereka dengan baik, yaitu apa? Tafsir-tafsir yang menjadi banyak di zaman Ibnu Atiyah dan yang lain-lain itu. Yaitu apa? Banyak kesalahan. Karena apa? Sudah banyak aliran-aliran di situ. Tidak lagi memakai sanad kebanyakannya, tetapi apa? Memakai hasil penelitian bahasa saja. Taib muhimmah ahaduhuma, yang pertama apa itu? Qaumun i'taqadu ma'ani summa aradu hamla al-fadhil Qur'ani 'alaiha. Suatu kaum yang meyakini makna-makna, yaitu sudah punya keyakinan dulu, kemudian mereka ingin membawa lafaz Al-Quran kepada makna yang mereka inginkan tadi. Seperti apa? Seperti orang-orang sufiyah yang meyakini para masyayikh itu boleh disembah, seperti yang difatwakan oleh siapa? Oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj ketika dia menyuruh anak perempuannya untuk sujud kepadanya. Maka dia mengatakan, apakah boleh kita menyembah selain Allah? Maka dia mengatakan boleh, karena Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa huwallazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Yaitu apa? Ada ilah yang di langit dan ada ilah di bumi. Nah, ilah di langit Allah, ilah di bumi aku. Padahal jelas ayat tadi mengatakan yang di langit dan yang di bumi semuanya adalah menyembah Allah. Itu yang dimaksudkan. Dimanapun orang berada, ilah mereka adalah Allah. Ayat tadi bicara itu, bukan ada dua sesembahan. Nah, ini mereka menarik-narik lafaz Al-Quran kepada apa yang mereka inginkan. Baik, dan ini adalah ma'ruf. Kisah-kisahnya disebutkan oleh siapa? Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, tentang apa? Keajaiban-keajaiban yang didatangkan oleh Al-Hallaj, yaitu sihir. Memang dia tukang sihir. Ketika dia ditangkap oleh pemerintah dengan fatwa para ulama, kemudian apa? Ketika tiba waktunya untuk dikasih makan, ada anak muda yang membawakan makanan. Ternyata begitu dia masuk ke penjara situ, tahu-tahu Husain bin Mansur sedang apa? Mendatangkan sihirnya, yaitu apa? Intinya adalah dia nggak perlu makanan kalian. Kenapa? Ternyata penjaranya itu penuh dengan ikan sudah. Maka langsung anak muda ini lari keluar dan dia sakit selama sekian hari, demam, melihat keajaiban itu. Kenapa? Dia terkejut, dia nggak menyangka
seperti itu. Disangka itu karomah, padahal itu adalah sihir belaka. Nah, terkadang sihirnya sedang tidak berlaku. Memang apa? Terkadang setan suka-suka aja, kadang bantu kita, kadang nggak bantu. Nah, cuma dia sudah tahu kadang setan memang seperti itu. Sehingga apa? Untuk tetap agar para pengikutnya itu setia pada dia, maka dia membuat rencana B. Kalau rencana E nggak jaya, maka rencana B, yaitu apa? Dia telah menyiapkan banyak buah-buahan, banyak ikan, banyak daging-daging dan sebagainya, diletakkan di sebuah lembah, di dalam apa? Di dalam tanah. Nah, kemudian dia sengaja pada suatu hari dia ajak teman-temannya, yuk kita jalan-jalan, yuk kemana ya? Oh, kita ke sana, kita jalan-jalan untuk tadabbur dan sebagainya. Nah, ketika sampai di sebuah tempat di lembah yang sudah dia siapkan, dia sudah memperkirakan sampai di sini orang akan haus dan lapar. Maka dia tanya kepada para pengikutnya itu, kalian ingin rehat? Oh ya. Kalian mau apa? Oh, saya mau daging. Oh, yang ini saya mau ikan. Oh, saya suka buah-buahan. Maka kemudian dia berdoa pada Allah. Kemudian dia mengatakan, oh, Allah Ta'ala telah mendatangkan rezeki. Kemudian apa? Di depannya itu tanah digali oleh dia, penuh dengan apa? Ternyata penuh dengan buah-buahan, daging dan ikan. Langsung mereka kagum. Oh, ini karomah aulia. Demikian pula apa? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang orang ini ketika dia di rumah, dia juga sudah siapkan itu. Dia di rumah, kemudian apa? Orang-orang yang datang langsung dijamu dengan apa? Apapun yang dengan ikan-ikan yang segar. Ikan yang datang dari apa? Dari lautan yang sangat jauh, dalam keadaan dia masih hidup ikannya dan gerak-gerak. Setiap kali ada tamu datang, maka dia mengatakan, oh, Anda layak dijamu dengan jamuan terbaik. Sebentar ya. Nah, kemudian apa? Dia masuk ke biliknya, kemudian dia keluar lagi dengan apa? Membawa ikan yang masih segar, masih gerak-gerak. Orang terkejut, oh, Anda dapat dari mana ini? Oh, ini dari lautan begini dan begini. Anda baru dari sana? Iya, saya dari sana. Ini lihat nih, ikannya masih segar, orangnya. Lihat kakinya juga apa? Kakinya penuh dengan lumpur lautan. Oh, akhirnya apa? Oh, ini karomah wali. Akhirnya beritanya terkenal seperti itu. Sampai akhirnya ada seorang apa? Seorang pemuda yang cerdik. Dia apa itu? Ketika yang lain bertamu, maka dia berkeliling. Dia melihat rumahnya al-halaj, rumah yang memang luas. Kemudian tanpa disadari oleh pemilik rumahnya, dia masuk ke dalam rumah itu, periksa bilik-bilik. Dia periksa baik-baik, ternyata apa? Bilik-biliknya kosong, nggak ada lautan. Seakan-akan memang dia datang dari jauh ke alam yang lain, memang dia adalah wali. Maka dia teliti lagi, dindingnya sekarang diperiksa, dipegang baik-baik. Oh, ternyata ada dinding palsu memang. Nah, kemudian apa? Ada tombol atau semacam itu, dia masuk ke dinding itu, ternyata memang ada kolam ikan besar di situ, penuh dengan ikan-ikan yang selama ini ditampilkan kepada tamunya. Maka ketika orang-orang itu sedang borak-borak, dia keluar membawa apa? Salah satu ikan, anak muda ini. Halat tanya, oh, kamu dari mana? Oh, saya dari lautan, yang Anda dari lautan juga itu. Langsung jadi dikejar oleh Halat. Nah, setelah semuanya letih, kemudian Halat bilang, kalau kamu cerita ke orang-orang, aku bunuh kamu. Ini menunjukkan apa? Kedustaan dia. Dia dajjal. Dajjal minat dajajilah. Dan ini banyak disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam apa? Ighasatul Lahfan, tentang apa? Dajajilahnya para pendeta-pendeta Nasoro. Polanya seperti itu juga. Kalau setan sedang tidak membantu, mereka sudah menyiapkan apa? Mekanisme fisika untuk mendatangkan keajaiban-keajaiban macam itu, dan semuanya boleh dipelajari. Nah, mereka mengklaim ini adalah karomah wali. Nah, kami adalah apa? Wali yang dapat karomah. Intinya adalah itu. Oh, pandai. Pandai menipu orang. Orang profesor pun itu ramah. Kasihan, tertipu. Masuk penjara. Di penjaranya nggak ada itu poket yang membuka pintu sendiri. Kalau memang dia wali. Tapi banyak orang yang berdusta hanya demi mencari pengagungan dari umat. Allahu musta'an. Baik, ini adalah contoh-contoh tentang apa? Kejahatan orang-orang yang membawa lafaz-lafaz Al-Quran kepada makna-makna yang mereka inginkan. Padahal lafaz Al-Quran tidak menginginkan itu, tidak diarahkan untuk ke situ. Wasani, kelompok yang kedua, qaumun fassarul Quran bimujarradi ma yasuhu an yuridahu bikalamih, yaitu suatu kaum yang menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata makna yang diperbolehkan sesuai dengan yang dia inginkan dari kalimat tadi, yaitu apa? Secara bahasa saja. Secara bahasa kadang-kadang suatu lafaz memiliki beberapa makna. Dia membawa kepada makna itu, padahal Allah menginginkan dengan lafaz tadi adalah makna yang lain. Dan ini adalah apa? Kesalahan kalau orang semata-mata
menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan lafaz-lafaz semata, dengan kamus semata, tanpa mengikuti bimbingan para salaf. Maka naminan natiqina bilughatil Arab. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab, maka mereka tahu ayat ini memiliki apa? Memiliki banyak percabangan dari sisi asal bahasa, bukan dari sisi apa? Bukan dari sisi siaknya, alurnya. Jelas alur akan menunjukkan apa yang Allah inginkan. Tapi secara bahasa boleh jadi memang dia itu memiliki beberapa makna. Maka boleh jadi orang akan mengatakan orang-orang yang dalam neraka memang mereka itu sedang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, "Dzuqa innaka antal azizul karim." Rasakanlah sesungguhnya engkau adalah yang sangat perkasa lagi mulia. Oh, ini penduduk neraka dipuji oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya mereka nggak disiksa itu. Padahal jelas walaupun aziz dan karim ini adalah pujian, tetapi alurnya adalah alur apa? Tahakum, yaitu sedang mengejek dan menghina. Bukan apa? Alurnya sedang memuji. Sebagaimana apa? Sebagaimana ucapan orang-orang penduduk Madian ketika apa? Ketika berbicara kepada siapa itu? Nabi Syuaib. Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat derma, adalah orang yang sangat sabar dan sangat lurus. Bukan mereka itu mengakui kelurusan Nabi Syuaib, tetapi mereka sedang mengejek beliau. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini wa min ghairi nadharin ilal mutakallimi bil Qur'an, tanpa mereka melihat siapa yang sedang memfirmankan Al-Quran itu, yaitu Allah. Apa yang Allah inginkan, mereka tidak ambil kisah itu, tapi mereka lihat lafaz-lafaznya saja. Wal munazzal alaih, tanpa mereka melihat siapa yang dituruni Al-Quran, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wal mukhatab bihi, dan siapa yang diajak bicara, yaitu apa? Orang-orang Quraisy. Dan ini penting untuk mengetahui makna dari Al-Quran adalah kita lihat apa yang diinginkan oleh yang memfirmankan kalimat tadi, dan siapa yang sedang diajak bicara pada waktu itu, dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.